Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang prompting AI. Gitu. Nah sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu prompting AI gitu? Jadi prompting AI adalah seni memberikan instruksi atau masukan kepada model AI agar menghasilkan respons yang sesuai dengan kebutuhan kita. AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney atau Copilot dapat membantu dalam berbagai tugas mulai dari menulis teks hingga menghasilkan gambar atau kode. Namun, kualitas hasil yang diberikan oleh AI sangat bergantung pada bagian prompt tersebut dirancang. Jadi prompt ini sangat penting ya, karena apa? Itu menentukan hasil yang kita inginkan gitu. Nah, mengapa prompt itu penting sih gitu? Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Dengan prompt yang baik, kita bisa mendapatkan jawaban atau output yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu banyak revisi. Yang kedua, menghemat waktu. Alih-alih mencoba berbagai macam input secara acak, memahami cara menulis prompt yang efektif akan menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih baik. AI bekerja dengan cara memprediksi output berdasarkan input yang diberikan. Semakin baik inputnya, semakin berkualitas pula hasil yang diberikan. Nah, jadi kita tuh meningkatkan efisiensi gitu. Ketika prompt kita ini bagus, prompt kita jelas, detail, maka hasil yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan itu akan sesuai gitu. Jadi ya contoh nih, prompt ini kita membuat prompt nih dengan detail, bagus gitu kan, secara menyeluruh gitu. Jadi maka yang hasil kita inginkan tuh terwujud gitu. Beda lain ketika kita tidak detail, contoh ya, seperti kita itu menulis prompt dalam AI itu, buatkan gambar kucing yang terperangkap di solokan gitu. Nah ini kan kurang detail gitu. Jadi nanti AI-nya itu secara ngacak kucingnya seperti apa, solokannya seperti apa gitu kan. Jika kita tidak detail gitu, berbeda dengan kita detail gitu. Contoh, gambarkan kucing berwarna oranye ketika berjalan di pinggir jalan lalu terjatuh ke dalam solokan kecil. Nah, itu lebih detailnya. Maka semakin bagus detail kita dalam membuat prompt, maka akan lebih bagus juga hasil yang kita inginkan gitu. Nih, bener sih? Yang selanjutnya itu jenis-jenis prompting AI. Yang pertama prompting instruksi langsung. Prompt ini memberikan instruksi yang jelas dan langsung kepada AI. Yang kedua, prompt berbasis contoh. Prompt ini memberikan contoh dalam instruksi untuk membantu AI memahami format atau gaya yang diinginkan. Yang ketiga, prompt berbasis peran. Dalam jenis prompt ini, AI diberikan peran tertentu untuk menghasilkan respons sesuai konteks yang diinginkan. Yang terakhir, yang keempat, prompt step by step. Teknik ini memecahkan tugas yang kompleks menjadi beberapa langkah, membantu AI memberikan jawaban yang lebih akurat gitu. Oke, baik, di sini saya jelaskan yang pertama, prompt instruksi langsung gitu. Nah, jadi AI ini ya, prompt ini jadi menghasilkan langsung gitu ya. Contoh kita membuat prompt, kita tuh mencari dalam AI ya, contoh di ChatGPT itu contoh ya, kayak berikan contoh dongeng. Nah itu langsung, nah otomatis AI itu langsung mencari data-data yang telah disusun dalam web yang lain gitu kan, yang udah ada gitu ya. Nah dihasilkan, nah itu langsung gitu. Nah yang kedua, prompt berbasis contoh gitu kan. Nah berarti kita itu promptnya itu ada contohnya. Sebagai contoh kayak gini, kata-katanya bahasa Indonesia, my name is Indra. Bahasa Inggris, mohon maaf, bahasa Indonya, nama saya Indra gitu. Nah terus Inggris sama dengan
my name is Indra gitu. Nah, habis itu kan contohnya. Nah, baru di bawahnya perintah gitu. Buatkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah, terus kata-katanya bebas semuanya gitu ya. Contoh seperti kayak puisi atau kalimat-kalimat lain gitu ya kan. Nah, di situ adalah prompt yang contohnya gitu kan. Nah, ini sebagai contoh nih, bisa juga ke gambar yang lain gitu kan. Contoh kayak buatkan gambar seperti ini dengan versi tampilan komik gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu adalah contoh prompt berbasis contoh gitu. Nah, untuk yang ketiga ini berbasis peran gitu ya kan. Nah, jadi promptnya itu meminta kita agar AI berperan sebagai apa gitu. Contoh berperan sebagai dokter dalam menangani gejala jantung. Nah, itu prompt-promptnya gitu. Contoh seperti guru, berperan sebagai guru dan jawablah contoh soal berikut. Nah, itu seperti itu. Nah, yang keempat, prompt step by step gitu. Nah, teknik ini itu seperti memecah tugas yang kompleks menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti kita tuh mencari langkah-langkah membuat patung, membuat kerajinan tangan gitu. Nah, itu prompt dari step by step. Jadi ini teknik memecah tugas untuk kompleks menjadi beberapa langkah gitu. Nah, selain jenis-jenis juga itu ada, kita tuh bagaimana bisa menilai kualitas prompt gitu. Jadi apakah kualitas prompt ini baik atau buruk gitu kan. Nah, yang pertama itu relevansi dan ketetapan jawaban. Yang pertama relevansi dan ketetapan jawaban gitu. Jadi ketika prompt yang ketika kita input ya, promptnya itu apakah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jika sesuai berarti ya oke, bagus gitu, sesuai kan gitu. Jadi dilihat dari prompt. Contoh kita tolong soal lah aja, contoh soal gitu ya kan. Ibu kota Indonesia, ibu kotanya di mana? Contoh di Jakarta. Oke, pas jawabannya, benar, sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, yang kedua spesifisitas dan detail gitu. Jadi selain dari outputnya itu benar dari inputan kita ya, dari prompt kita, itu dilihat dari kitanya, dari prompt kitanya juga, kualitas prompt kita gitu. Apakah promptnya itu kita tuh membuat promptnya itu baik atau buruk, tidak detail gitu. Jadi tergantung kita yang buat gitu untuk promptnya. Nah, yang ketiga konsistensi dan reproduksibilitas. Nah, kalau ini konsisten, jadi itu harusnya konsisten dengan jawaban gitu. Contoh ya, mencari ibu kota Jepang, Tokyo gitu kan. Nah, kita cari lagi, tatonya beda. Contoh Osekai atau apa itu. Pokoknya jawabannya tuh di luar ya. Sebagai contoh di Indonesia lah, ibu kota Indonesia, contoh Jakarta. Kita cari lagi ibu kota Indonesia lagi, tatonya jawabannya lain, contoh Bandung gitu. Contoh lain lagi Wonosobo. Nah, berarti itu tidak konsisten, itu prompt yang buruk gitu. Nah, yang konsisten itu jawabannya tetap sama, ibu kota Indonesia Jakarta. Nah, kita prompt lagi nih, kita ngasih pertanyaan lagi, tetap dijawabnya sama itu Jakarta, berarti itu promptnya sudah bagus, konsisten begitu. Nah, adapun teknik lanjut dalam prompting AI gitu. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi yang Nah, jenis-jenis prompting. Jadi teknik lanjut dalam prompting AI itu sama dengan jenis-jenis prompting ya. Yang pertama itu few shot dan zero shot gitu.
Zero shot itu meminta menyelesaikan tugas tanpa contoh. Berarti itu instruksi langsung dalam jenisnya gitu kan. Seperti yang tadi yang sudah dicontohkan. Yang kedua, few shot prompting itu memberikan beberapa contoh agar AI memahami format atau pola yang kita inginkan. Jadi kita itu harus memberikan contoh baru supaya AI itu paham apa yang kita inginkan gitu. Nah, yang kedua itu kind of talk gitu ya kan. Teknik meminta AI berpikir langkah demi langkah sehingga hasil lebih akurat dan masuk akal. Nah, ini termasuk jenis prompting step by step gitu kan. Jadi meminta AI supaya berpikir langkah demi langkah sehingga hasilnya lebih akurat dan masuk akal gitu. Jadi seperti yang tadi contoh, buatkan cara membuat roti gitu. Jadi kita itu meminta AI supaya langkah-langkah pembuatan gitu, ada langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga itu role based prompting. Teknik meminta AI berperan sebagai seseorang dengan keahlian tertentu. Berarti ini jenis promptingnya yaitu sebagai peran seperti yang tadi ya, jenis-jenisnya itu peran. Jadi kita tuh meminta AI sebagai peran tertentu. Kita ingin guru, ya udah berarti meminta agar peranannya menjadi guru AI-nya tuh. Kita ingin menjadi dosen, ya berarti menjadi dosen. Menjadi koki, ya menjadi koki, seperti itu. Nah, untuk kelebihan itu yang kelebihan ya, dan ada juga pasti tentunya kekurangannya juga gitu. Nah, untuk kekurangan dalam AI prompting ini ya, dari prompting ini itu AI tidak selalu benar gitu ya. Kata lainnya itu seperti kayak kadaluarsa gitu data-datanya. Nah, bisa memberikan jawaban yang selalu yang tidak bisa memberikan jawaban yang salah atau kurang akurat, terutama untuk informasi terbaru gitu. Contohnya seperti berita hari ini gitu kan, itu kan belum diperbarui itu data-datanya gitu kan. Jadi tidak selalu benar gitu, apalagi yang datanya itu enggak selalu diupdate 24 jam begitu. Nah, yang kedua, AI tidak memiliki kreativitas asli. Jadi AI itu bukan menghasilkan kreativitas atau ide yang baru. Jadi ketika kita meminta kreativitas, ide-ide di dalam AI, dalam kita membuat prompting, itu bukan ide baru dari AI, tetapi AI itu mencari data-data yang sudah dikumpulkan dan mencocokkan dari inputan kita, seperti itu. Jadi nggak kreativitas lah gitu. Nah, yang ketiga, AI tidak memahami emosi tentunya gitu. Jika kita meminta AI menulis pesan motivasi, ia hanya menyusun kata-kata berdasarkan pola, bukan dari perasaan yang nyata begitu. Jadi ketika kita meminta agar supaya AI itu mempunyai perasaan, itu tidak bisa ya, mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu, mungkin beberapa tahun ke depan mungkin bisa jadi bisa mempunyai perasaan ya kan. Itu generasi ya tidak tahu gitu. Nah, itu ya, tidak memiliki emosi. Jadi ketika kita kan pernah contoh ya kayak seperti motivasi, mungkin teman-teman beberapa ada yang pernah curhat ke ChatGPT, AI, Gemini gitu kan. Nah, itu tidak memiliki tidak memiliki emosi gitu. Jadi AI itu mencari data-data, mencocokkan dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita alami gitu. Nah, oke ya, terima kasih gitu ya, thank you gitu. Jadi kesimpulannya ya, bahwa prompting AI ini sangat penting ya, apalagi kita tuh di era digital ini, kita harus bisa memahami ya. Mungkin ada yang beberapa nggak setuju karena mungkin pekerjaannya itu
digantikan, jadi tidak ada tenaga kerja SDM lagi ya, sumber daya manusia lagi itu kurang gitu ya. Tapi yang namanya generasi itu maju, nggak sampai mundur-mundur gitu. Begitu. Nah, selain itu juga kita tuh harus memahami nih pembuatan prompting tentang detailnya seperti apa supaya apa yang kita ingin itu terwujud gitu. Apa yang kita ingin itu terwujud, harus detail gitu. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Jadi oh ya, tambahan untuk kualitas ya. Itu dilihat dari jangan sampai dari input ke output itu jangan sampai melenceng. Contoh kita tuh ingin berikan contoh motivasi yang diberikannya malah apa gitu ya kan beda, itu kan melenceng begitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Dan juga ada kurangnya karena pasti setiap ada kelebihan ada kekurangannya gitu, seperti tidak akurat ini kan dengan data-data yang terbaru, terus tidak mempunyai perasaan begitu. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung atau apa, silakan bisa komen di bawah begitu ya kan. Mohon maaf apabila penjelasan saya itu ada yang salah paham gitu, bisa diluruskan di kolom komentar gitu. Baik, terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya gitu. Semoga bermanfaat, kita sharing-sharing pengalaman dan pengetahuan kita. Saya Danon Farilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.